Kegilaan menyelimuti Yang Zhou, salah satu dari 8 distrik besar di pangkalan Jiangnan. Jeritan kesakitan dan kesedihan memenuhi langit, beberapa gedung pencakar langit telah dihancurkan menjadi 2 bagian, beberapa di antaranya meledak dengan api, seolah-olah kota itu mengalami kiamat. Distrik kecil di bawah sinar bulan. Sebuah kapal perang berbentuk cakram telah mendarat di rerumputan, 3 personel pasukan khusus militer melangkah keluar, hampir seperti angin sepoi-sepoi, dengan cepat bergegas ke rumah Luo Feng. Deng deng deng. Ketiga pria itu dengan cepat bergegas ke cerita kedua Luo Feng. Di atas sana, di dalam ruang gravitasi ada tempat tidur, sofa, dan komputer. Orang tua Luo Feng Luo Hongguo, Gong Xinlan, adik laki-lakinya Luo Hua dan pacarnya Zhen Nan dan orang tuanya, dan Su Xin. Mereka semua tinggal di dalam ruang gravitasi, untungnya ruangan itu selebar 6 meter, cukup luas untuk sekelompok orang untuk menginap. Orang tua Zhen Nan dipanggil karena kepanikan Zhen Nan sebelumnya oleh Luo Hua, yang menganggap mereka sebagai calon ibu dan ayah mertuanya. Bapak, Luo Hongguo, tolong tinggalkan ruang gravitasi, cepat. Tetap di sini tidak aman untuk kalian semua. Petik 2. Bapak, Luo Hongguo, tolong tinggalkan ruang gravitasi, cepat. Tetap di sini tidak aman untuk kalian semua. Petik 2. 3 personel militer yang berdiri di luar ruang gravitasi, salah satu dari mereka berkata dengan cemas, tanah dan fondasi bangunan mungkin semuanya akan menjadi sasaran monster yang menelan. Kepala telah memerintahkan kami untuk membawamu Tuan Luo dan keluargamu. Waktu sangat penting, Anda sebaiknya bergegas. Petik 2. Aku sudah memberitahumu melalui telepon, aku tidak akan pergi. Kami tidak akan pergi. Kalian lebih baik pergi. Kami akan menunggu saudara saya kembali sebelum pergi. Petik 2. Luo Hongguo, Gong Xinlan dan Luo Hua berkata. Ketiga pria di luar tidak berdaya. Tiba-tiba, jam tangan pemimpin kelompok komunikator bergetar, dia melihat, wajahnya berubah warna, nomor resmi pemimpin. Segera menjawab. Pemimpin, keluarga perwakilan Luo menolak untuk pergi. Pemimpinnya melaporkan. Iya. Personel berdiri dengan perhatian, dengan cepat mengakhiri panggilan. Tuan Luo Hongguo, kami baru saja berhasil menghubungi perwakilan Luo, dia akan segera datang. Pemimpin itu berkata ke arah ruang gravitasi. Keluarga Luo di dalam semuanya sangat bersemangat. Luo Feng kembali. Petik 2. Malam ini memang mimpi buruk, mereka terus-menerus mengkhawatirkan Luo Feng di dalam ruang gravitasi. Membubarkan. Pemimpin itu melambaikan tangannya, mereka bertiga segera pergi. Di atas langit Yang Zhou. Dalam kegelapan, seberkas cahaya dengan cepat menembus langit, Luo Feng mengenakan baju besi kontak awan, berdiri di atas pesawat ulang-alik yang melonjak, tangan kanan memegang perisai melengkung. Itu adalah senjata yang dia peroleh dari Tuan Yunmo planet yang telah meninggalkannya untuknya, pisau pemotong busur. Bilah pemotong busur dan pesawat ulang-alik yang melonjak sebanding satu sama lain. Salah satunya untuk melarikan diri. Yang lainnya untuk menyerang. Sehubungan dengan mengendalikan senjata roh dan penggunaannya, Luo Feng sudah mengerti. Saat itu ketika dia hanya bisa mengendalikan 18 benang energi roh, dia mencoba untuk membentuk tahap kedua latihan gunung, bahkan dengan percobaan yang tak terhitung jumlahnya dia masih gagal. Itu karena kendali energi rohnya terlalu kasar, terlalu lemah. Dan setelah 9 rahasia kendali, dengan kemajuan yang stabil, fondasi Luo Feng menjadi semakin kokoh. Kedua senjata ini, setelah 2 atau 3 kali mencoba, dia berhasil menggunakannya. Luo Feng, mengapa kami tidak dapat menghubungi Anda lebih awal? Sebelumnya saya telah pergi ke reruntuhan arkeologi, sinyal di sana mungkin diblokir. Saat terbang, Luo Feng sedang berkomunikasi, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Monster penelan itu mengamuk setelah terluka. Saat ini menghancurkan Huaxia, India dan beberapa pangkalan lainnya. Ini pada dasarnya melampiaskan semua kemarahannya di Asia dan mulai menyerang kota-kota besar dan umat manusia. Jia Yi berkata dengan cemas, juga, Yang Zhou telah terlibat juga. Apa? Luo Feng panik. Distrik kecil Mingyue belum terpengaruh. Seluruh kota Yang Zhou telah menderita sekitar 12 sinar serangan cahaya keemasan, ini cukup serius. Jia Yi Said. Luo Feng bahkan lebih khawatir. Beruntung Yang Zhou tidak terlalu jauh dari pantai timur, Luo Feng bisa mencapai Yang Zhou dengan cepat. Tuhanku, terbang tinggi di langit,
Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Seluruh kota yang Zhou dipenuhi dengan jeritan kesakitan dan kesedihan bahkan dari jauh, hampir 10 juta orang terkonsentrasi di kota. Pada saat itu, sekitar 12 tempat memiliki kawah yang dalam, dan sekitar 12 tempat ini, gedung pencakar langit semuanya dibakar. Kebakaran terjadi di distrik-distrik kecil, gedung-gedung besar runtuh, hampir seperti kota yang telah dibom oleh lebih dari 1000 ton bahan peledak. 12 tempat ini, memiliki sejumlah besar personel militer, polisi berkumpul. Itu juga memiliki korban yang menangis kesakitan. Bajingan. Luo Feng mengamuk di dalam. Beruntung ventilasinya seperti ini, dia menyebarkannya ke berbagai kota. Dalam benaknya, suara Babata bergema, jika dia memfokuskan amarahnya hanya pada Yang Zhou, dia bisa dengan mudah menghancurkan seluruh kota. Luo Feng mengerti ini. Menembakkan 12 sinar cahaya keemasan secara acak, dianggap sebagai serangan yang sangat normal dan mudah bagi binatang bertanduk emas itu. Mungkin dari sudut pandangnya, ini hanya kota kecil, distrik utamanya adalah kota besar. Mungkin rasanya tidak perlu membuang terlalu banyak energi untuk kota kecil. Luo Feng dengan cepat terbang menuju distrik Mingyue, memasuki rumahnya sendiri melalui jendela lantai 2. Di pintu logam ruang gravitasi terbuka secara otomatis, total ada 7 orang di dalamnya. Saudara, Luo Hua adalah orang pertama yang bangkit dari kursinya di depan komputer. Luo Hongguo, Gong Xinlan dengan cermat memeriksa Luo Feng, hanya bersantai setelah melihat dia tidak memiliki luka luar. Di samping, orang tua Zhen Nan tersenyum, tetapi jelas wajah mereka pucat. Saat kami memasuki ruang gravitasi, pintunya tertutup dan kami tidak bisa membukanya apapun yang terjadi. Luo Hua berkata, itu yang aku programkan, kata Luo Feng. Dibandingkan dengan tempat perlindungan pertahanan pemerintah, Luo Feng lebih percaya pada kekokohan ruang gravitasi. Ruang gravitasi adalah sesuatu yang bahkan Hong, dengan kekuatan maksimumnya, hanya bisa meninggalkan bekas kecil. Binatang bertanduk emas itu, bahkan jika seberkas cahaya keemasan mengenai ruangan, itu tidak akan merusaknya sama sekali. Su Xin. Luo Feng mengangkat tangan Su Xin secara alami, itu dingin dan wajahnya pucat. Luo Feng, datang dan lihat, dia membalikkan layar komputer dan Luo Feng melihat ke bawah. Layar menampilkan sejumlah besar footage dan gambar. Salah satu fotonya, adalah pemandangan reruntuhan gedung pencakar langit. Monster yang menelan sedang mengamuk di seluruh dunia. Itu mendatangkan malapetaka sebelumnya di sini di Asia, sekarang pergi ke Afrika. Lihat kecepatannya, saya perkirakan akan segera menuju ke Eropa. Kata Su Xin. Berapa banyak dari China yang meninggal atau terluka? Luo Feng bertanya. Tidak jelas. Su Xin menggelengkan kepalanya. Luo Hua berkata dari samping, saudaraku, mengikuti beberapa gambar dan rekaman satelit, dari 6 kota pusat di China, perkiraan konservatif adalah bahwa kami kehilangan lebih dari 5 juta orang. Saat itu dikatakan, ekspresi semua orang di ruang gravitasi segera berubah, mereka jelas kesakitan dan kesedihan. Perkiraan konservatif dan 5 juta. Hati Luo Feng tenggelam. Jutaan rekan senegaranya. Monster menelan sebagian besar menyerang distrik utama, karena populasi dan kepadatan populasi di sana lebih besar. Itu menyerang seperti orang gila, jika hanya menyerang gedung pencakar langit itu masih akan baik-baik saja, karena tidak ada orang di gedung itu pada malam hari. Namun, ketika itu menyerang daerah pemukiman dan komunitas, distrik kecil, Luo Hua melihat tubuh yang kabur di layar dan tidak dapat melanjutkan berbicara. Selain itu, Ibu Gong Xinlan, Su Xin dan Zhen Nan tidak bisa menahan tangis. Itu terlalu tragis. Wajah Luo Feng memucat. Binatang bertanduk emas. Tatapannya menjadi sedingin es. Namun pada saat itu, dia masih tidak berdaya. Garis darah terdepan di alam semesta, binatang luar angkasa yang paling buas, bernama binatang bertanduk emas, meski baru mencapai tingkat bintang, bagi umat manusia, itu adalah akhirnya. Sejak lahir hingga sekarang, ini adalah pertama kalinya dia terluka. Itu sangat marah. Karena itu, perlu untuk melampiaskan dan menghancurkan. Oleh karena itu, Asia, Afrika, Eropa, dan selanjutnya Amerika Utara dan Selatan. Beberapa pangkalan, itu hanya terbang dan dengan santai mengirimkan beberapa sinar, 10 berkas cahaya keemasan. Namun, untuk beberapa kota besar, itu akan habis-habisan. Manusia itu lemah dan kecil, seperti semut.
Dan saat ini, binatang bertanduk emas itu seperti raksasa, berlari dari satu sarang semut ke sarang semut lainnya dan menginjak kelompok dan kelompok semut. Umat manusia gemetar di bawah amukan binatang bertanduk emas itu. Balas dendamnya berlangsung selama lebih dari 4 jam. Di Amerika Selatan, teriakan kesakitan, suara ledakan tercampur di udara. Binatang bertanduk emas itu membuka sayapnya yang bersisik besar, sisik dadanya sepertinya telah pulih sepenuhnya, tanpa satu tanda pun. Ia melihat ke bawah dan mengamati kota di bawah, matanya dingin dan penuh kegilaan, sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya. Raungannya yang menakutkan bergema di sekitar, udara di sekitarnya bergetar karena suaranya. Itu membentuk gelombang serangan yang terlihat bahkan dengan mata telanjang. Seolah-olah itu menyatakan bahwa martabat dan posisinya tidak boleh diremehkan. Siu, binatang bertanduk emas itu dengan cepat pergi, terbang ke laut, turun ke dasar laut untuk beristirahat. Suatu malam, itu telah menghancurkan semua basis umat manusia, menderita kerusakan dan kemudian mengamuk dengan liar. Itu benar-benar menghabiskan banyak energi, itu menjadi lelah dan perlu istirahat. Distrik kecil yang Zhou Mingyue, rumah Luo Feng. Televisi ruang tamu masih disiarkan, semua pemimpin Huaxia mengumumkannya ke negara itu. Teman sebangsaku, malam ini, kami merasakan kesedihan dan rasa sakit yang tak tertandingi. Ini adalah bencana bagi seluruh umat manusia, kami berjuang untuk bertahan hidup. Petik 2. Dalam waktu singkat, sepertinya semua warga China sedang menonton dan mendengarkan. Pada saat yang sama, sejumlah besar layar dan cuplikan kecil ditampilkan. Itu tidak terbatas pada China, semua negara lain di dunia melakukannya. Warga di bumi semua tahu, apa yang baru saja terjadi. Sebuah malapetaka, jauh lebih besar daripada Grand Nirvana yang datang. Pada waktu itu, warga yang awalnya berselisih dengan tentara, setelah menyaksikan sejumlah besar kematian dari warga dan tentara, berubah. Beberapa pemuda melangkah satu demi satu untuk bergabung dengan tentara. Sejumlah besar personel terlatih dan siap mendaftar. Sejumlah besar pejuang dan pejuang mulai bergabung dengan tentara. Juga, pada saat yang sama dengan siaran televisi, sungai di tanah air yang tak terhitung jumlahnya, memiliki makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke pedalaman untuk dibunuh. Semua yang bisa dilihat adalah tentara yang bertarung dengan monster. Seiring dengan situasi negara lain. Sungguh tragis. Kemanusiaan versus monster, itu adalah pertarungan antar ras. Untuk bertahan, Luo Feng menonton televisi dengan berat hati. Tiba-tiba, komunikator arloji Luo Feng bergetar dan dia menjawab. Luo Feng, ada 12 monster tingkat kaisar yang baru saja terbang keluar dari laut di wilayah timur kota Yangzhou, di dalamnya, ada 6 yang menuju ke sektor militer tenggara. Silakan segera ke sana untuk memberikan dukungan. Silakan pergi ke sana segera untuk memberikan dukungan. Suara Jia Yi sangat diterima. Luo Feng menjawab. Luo Feng, pada saat seperti ini, saya tidak akan mengatakannya lagi. Silahkan. Jia Yi memohon. Dari segi kekuatan, hanya ada beberapa petarung di bumi yang mampu membunuh sekelompok monster sekelas kaisar. Ini adalah Hong, Dewa Petir, Luo Feng, Mo Henderson dan beberapa lainnya. Setelah menutup telepon, Luo Feng menoleh ke semua orang di rumah, Luo Hongguo dan yang lainnya semua menatapnya. Hati-hati. Luo Hongguo hanya mengucapkan 2 kata itu. Luo Feng mengangguk. Dengan pikiran, wus, 3 robot black metal murni muncul di ruangan itu, yang mengejutkan semua orang di rumah. Luo Feng memberi perintah menggunakan bahasa umum alam semesta. Dia memerintahkan salah satu dari mereka untuk melindungi keluarganya, 2 lainnya untuk bersiap, saat kota Yangzhou diserang, mereka harus pergi keluar dan membantu pertahanan. Ketiga robot logam itu menerima pesanan mereka. Sementara kemampuan sistem AI mereka rendah karena mereka membutuhkan perintah yang sangat tepat untuk diberikan, mereka masih jauh lebih baik daripada AI kapal perang sebelumnya. Feng kecil, kakak laki-laki. Di dalam aula, semua orang tampak kaget pada Luo Feng, 3 robot. Bumi memang memiliki robot pada saat itu, tetapi mereka semua kikuk dan bodoh. Ayah, kalian semua harus cepat ke atas. Pergilah ke ruang gravitasi saat itu menjadi berbahaya. Kata Luo Feng. Ketika dia selesai dengan instruksi, dia tidak berani menyia-nyiakan 1 menit saat dia segera terbang keluar dari distrik Mingyue.
Itu sudah mulai tumbuh lebih cerah pada hari itu, namun seluruh kota yang Zhou telah menyala jauh sebelumnya. Sejumlah besar pemuda personel sukarela memenuhi jalan-jalan dan tentara ada di mana-mana. Di atas langit, Luo Feng berada di pesawat ulang-alik yang melonjak dengan cepat terbang ke arah timur. Sayang sekali ketiga robot itu hanya robot perbaikan dan pemeliharaan di kapal itu. Dalam benaknya Babata berbicara, kemampuan menyerang yang bijaksana, mereka tidak bisa dibandingkan denganmu Luo Feng. Apakah kamu sudah selesai memperbaiki penjaga liquid silver? Luo Feng bertanya, bagaimana dengan senjatanya? Pelindung perak cair menggunakan sumber daya kelas C. Namun, itu sudah lama habis. Setelah menggunakannya selama ratusan ribu tahun, mereka membutuhkan perbaikan. Saya pikir ini akan memakan waktu sekitar 3 hari. Adapun senjatanya, aku sudah menjatuhkan senjata terkuat kapal naga hitam Gunung X-81 dan sudah mulai memperbaikinya. Babata berkata, untuk sumber daya yang dibutuhkan, saya punya cadangan. Luo Feng menghela nafas lega. Meriam laser, menurut Babata, adalah senjata yang sangat canggih. Secara teori, kekuatannya bisa mendekati tak terbatas. Menurut legenda, meriam laser yang lebih canggih bahkan bisa menjadi ancaman bagi penguasa sektor. Bagaimana kekuatannya? Luo Feng bertanya. Itu bisa membunuh petarung manusia level 6 bintang. Babata berkata, bintang A level 6, dibandingkan dengan bintang level 1, lebih kuat puluhan kali lipat. Bahkan jika itu adalah monster luar angkasa, itu pasti tidak akan bisa memblokir serangan meriam laser. Petik 2. Mendengar kata-kata, pasti tidak akan bisa diblokir, sangat melegakan Luo Feng. Kadang-kadang Babata berperilaku seperti anak manja, tapi dia tidak pernah berbicara sampah. Namun, saya butuh waktu. Kata Babata. Secepat mungkin, pikirkan cara, lebih cepat lebih baik. Kata Luo Feng. Jika saya terburu-buru dalam kapasitas maksimum saya memperkirakan akan membutuhkan sekitar 28-30 jam. Kata Babata. Luo Feng merenungkannya, 28-30 jam. Itu sedikit lebih dari sehari, China akan mengalami kerugian besar dalam waktu yang lama, tetapi kota-kota utamanya mungkin masih berdiri. Kecuali jika monster yang menelan itu muncul. Lagi, berdoa. Dia hanya bisa berdoa di dalam hatinya. Suara mendesing. Kecepatan terbang Luo Feng sama sekali tidak terpengaruh oleh percakapan mentalnya dengan Babata, dia sedang menuju distrik militer Tenggara. Pangkalan ibu kota China, markas umum. Beberapa pemimpin ada di sini, layar markas besar menampilkan 2 adegan dari satelit, satu menampilkan 6 monster sekelas kaisar besar terbang menuju pangkalan Tenggara, sementara yang lain menampilkan pemuda yang mengenakan baju besi pertempuran merah darah di pesawat ulang-alik yang melonjak, terbang lebih. Luo Feng sudah terbang menuju pangkalan Tenggara. Kata Jia Yi, siarkan pertempuran ini ke seluruh negeri segera. Salah satu pemimpin dari China berbicara, rambutnya putih dan tubuhnya kurus dan rapuh. Zhou tua. Jia Yi kaget saat dia melihat orang tua itu. Zhou tua berkata dengan serius, Jia Yi, kamu berkata sebelumnya, bahkan di dalam monster kelas kaisar, ada monster yang kuat dan lemah. Bahkan prajurit perwakilan bisa kalah dari monster sekelas kaisar. Pada saat penting hidup dan mati ini, kami membutuhkan pejuang perwakilan kami untuk mempertaruhkan semuanya dan berjuang untuk kami. Di saat seperti ini, apakah Anda akan membiarkan mereka berkorban secara rahasia? Petik 2. Para pemimpin di dalam markas semuanya memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan tingkat tinggi, mereka memahami psikologi manusia dengan baik. Mereka memahami segalanya hanya dari petunjuk. Perwakilan hanya bisa membuat keputusan untuk mempertaruhkan nyawa mereka sendiri, negara tidak bisa memaksa mereka. Hanya jika mereka mau. Jadi kita harus membuat mereka mau, kita harus menggerakkan darah dan tekad mereka. Petik 2. Hanya dengan itu kita bisa menang. Hanya dengan ketabahan. Apakah mereka akan mempertaruhkan semuanya? Kata Old Zhou. Dengan segera, setiap layar televisi di China mulai beralih. Pangkalan militer Tenggara dalam bahaya, pangkalan militer Tenggara dalam bahaya. Saat ini, ada 6 monster laut kelas kaisar terbang menuju pangkalan Tenggara. Di bawah suara reporter, adegan itu muncul di setiap layar televisi di seluruh China. Baik itu rumah tangga, layar di jalanan, atau layar di pangkalan bawah tanah, semuanya menunjukkan pemandangan yang sama. 6 monster kaisar, sangat jahat.
Salah satunya berwarna hijau dan hitam, perutnya berwarna ungu dan panjang seperti ular, panjang totalnya mendekati 200 meter. Artinya, jika berdiri tegak, itu sebanding dengan bangunan 70 lantai. Itu seperti kapal selam besar di langit, Raja Paus gemetar gunung. Tatapannya memiliki cahaya merah misterius. Naga panjang bersisik ini adalah naga hijau Laut Timur yang terkenal. Di dekatnya ada ubur-ubur transparan yang sangat besar, payungnya seperti rentang kulit lebih dari 30 meter besar, tentakel yang tak terhitung jumlahnya semuanya setidaknya beberapa ratus meter. 6 monster kelas kaisar. Masing-masing dari mereka sangat kuat, terutama naga hijau Laut Timur dan kaisar ubur-ubur beracun, bahkan jika Jia Yi akan datang, dia harus sangat berhati-hati terhadap mereka. Saat 1.200 juta warga China melihat layar dan pemandangan itu, mereka menahan napas. Kapan mereka pernah melihat makhluk yang begitu menakutkan? Reporter di samping dengan cepat menjelaskan detail masing-masing monster kelas kaisar, membuat mereka semakin khawatir dengan ratusan ribu personel militer di pangkalan Tenggara. Tidak, seorang gadis kecil menutupi matanya karena dia tidak tahan untuk menonton. Tidak mungkin. Orang tua berada di depan televisi, diam-diam berdoa kepada Buddha dan Dewi Pengasih. Monster sekelas kaisar. 6 dari mereka, pemuda yang penuh dengan darah panas, semua mata terbelalak, apapun yang telah mereka latih, dan pengetahuan mereka tentang monster, tidak ada artinya di hadapan 6 monster kelas kaisar ini. Petik 2. Sebelumnya, monster yang menelan itu menyerang seluruh bumi, distrik dan pangkalan militer telah menghancurkan semua lasernya. Melawan 6 monster kelas kaisar ini, sektor militer Tenggara telah mulai mundur dan evakuasi, namun kecepatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan terbang monster. Kecepatan mereka mencapai 820 meter per detik. Petik 2. Warga yang menonton layar semua menahan napas. Tiba-tiba, layar beralih ke pemandangan yang berbeda. Seorang pemuda berpakaian baju besi merah darah berdiri di atas pesawat ulang-alik yang melonjak, terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Segera, warga yang tak terhitung jumlahnya di depan layar semuanya bersemangat, terbang. Ini adalah prajurit elit umat manusia, makhluk yang melebihi wargot. Itu perwakilan Luo. Petik 2. Perwakilan Luo saat ini sedang terbang dengan kecepatan tercepat menuju distrik militer Tenggara. Perhitungan menunjukkan bahwa kecepatan terbang perwakilan Luo saat ini mencapai 5.610 meter per detik. Oh, saya tidak salah membacanya, ya Tuhan. Benar-benar 5.610 meter per detik, 16,5 kali kecepatan suara. Suara reporter itu dipenuhi dengan keterkejutan. Bukan hanya dia, para pejuang penjelajah bintang yang menonton juga semuanya terkejut. Dalam hal kecepatan terbang, bahkan Hong dan Dewa Petir tidak bisa dibandingkan dengan Luo Feng. Dia mengejar, perwakilan Luo mengejar. Di layar, akhirnya menunjukkan Luo Feng dan 6 monster kelas kaisar di layar yang sama. Ketika dia pertama kali muncul, dibandingkan dengan 6 monster kelas kaisar yang sangat besar, Luo Feng seperti semut. Satu semut melawan 6 raksasa. Adegan itu membuat semua orang yang menonton gugup dan cemas. Tiba-tiba, kaisar ubur-ubur yang sangat besar itu tiba-tiba mengeluarkan kabut hijau yang menyebar beberapa ribu meter. Itu adalah gas beracun. Tiba-tiba, layarnya menjadi hijau. Reporter di samping menjelaskan, ini adalah gas beracun kaisar ubur-ubur, menambahkan beberapa detail tentang kaisar ubur-ubur, yang membuat orang-orang semakin terkejut. Kaisar ubur-ubur ini adalah salah satu monster paling beracun di bumi. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana perwakilan Luo menangani gas? Petik 2. Hati semua orang tegang. Luo Feng. Tubuh Susin gemetar. Luo Feng. Wei Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat layar di jalan, gugup tak tertandingi. Di dalam gas beracun, Luo Feng berada di pesawat ulang-alik yang melonjak, energi rohnya telah membentuk penghalang pelindung di sekelilingnya. Dengan ketangguhan dan kepadatan penghalang kekuatan spiritualnya, tidak ada kesempatan bagi gas untuk merembes masuk. Membunuh satu monster sekelas kaisar sama saja dengan menyelamatkan ratusan ribu dan jutaan rekan senegara saya. Luo Feng memandang ke 6 monster kelas kaisar yang bergegas ke arahnya, tatapan mereka sedingin es dan dipenuhi dengan niat membunuh, itu sebabnya, aku akan membunuh kalian semua. Ledakan. Luo Feng dengan keras mengayunkan pisau pemotong busur di tangan kanannya. Seolah-olah ruang itu sendiri dibelah,
Pisau busur itu benar-benar menjadi pisau busur berwarna emas yang sangat besar, menari-nari dengan liar. Yang pertama menanggung beban serangan ini adalah Kaisar Ubur-ubur, tubuhnya yang fleksibel tapi kuat, di bawah pisau busur yang dikendalikan Luo Feng, segera diiris menjadi dua. Monster dengan otak segitiga, membawa cangkang besar di punggungnya, juga diiris bersama cangkangnya. Mengiris, mengiris, mengiris. Bilah pemotong busur, dibandingkan dengan pesawat ulang-alik yang melonjak, lebih kuat dalam kemampuan menyerangnya. 6 monster kelas Kaisar, sementara naga hijau Laut Timur sedikit lebih sulit untuk diiris, akhirnya masih berhasil. 6 monster kelas Kaisar, di bawah tarian hiruk-pikuk pisau busur, segera dipotong menjadi 7 atau 8 bagian, berbagai bau menyengat, darah berbau harum terbang keluar. China, banyak orang yang terpaku pada layar, hati mereka tegang. Rekaman tentang monster yang melahap sebelumnya membuat seluruh umat manusia merasa sedih dan putus asa. Sekarang, semua putra dan putri Huaxia semuanya mengharapkan kemenangan, sesuatu untuk memberi mereka harapan. Ada sedikit harapan untuk bertahan hidup. Di layar, racunnya dengan cepat menghilang, hanya ada Luo Feng yang melambaikan tangannya di udara di atas pesawat ulang-alik yang melonjak, pedang emas yang panjangnya setidaknya puluhan meter kembali ke tangannya. Ruang di sekitarnya dipenuhi dengan sejumlah besar bagian tubuh yang jatuh, baik itu cakar besar, tentakel atau sisik atau daging cincang. Kami menang. Kami menang. Semua monster telah terbunuh. Pemandangan ini membuat banyak orang meledak dalam kegembiraan. Akhirnya, ada kabar baik. Perwakilan Luo terlalu kuat. Kecepatan terbangnya 16,5 kali kecepatan suara. Dengan adanya perwakilan Luo, kita bisa menang. Banyak orang pada saat itu mengingat nama Luo Feng. Sektor militer pusat selatan dalam bahaya, perwakilan Yao Weiwu bergegas untuk membantu. Layar berubah dengan cepat lagi. Luo Feng mungkin sangat kuat, tetapi dia masih satu orang, dia tidak bisa melawan dua pertempuran pada saat yang bersamaan. Pertempuran terjadi satu demi satu. Di tanah air, suar cahaya dinyalakan di mana-mana. Di saat-saat mengerikan dari kelangsungan hidup umat manusia, para perwakilan meningkat dan muncul. Satu demi satu, nama misterius yang belum pernah didengar siapapun dikenali oleh banyak orang, Luo Feng, Zhu Xi, Yao Weiwu. Pada saat ini, mereka adalah pejuang terkuat umat manusia dan mereka bersinar paling terang di saat dibutuhkan.